Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok, oh apa, kelompok 6 ya? Kelompok apa Ya, sih? kelompok terakhir. Kelompok Kita terakhir ya. kelompok 2 terakhir. Kita akan membahas tentang rukun warisan, pembagian warisan, dan juga hijab dan mahjub, dan juga cara menghitung. Pertama yaitu mengenai rukun warisan yang akan dibahas oleh Alif. Kepada Alif dipersilakan. Ah, Coba yang pertama, Alif, tentang rukun waris yang di awal. tunggu. Ini kan. Ya, itu. Kita masuki ke yang materi pertama yaitu rukun waris. Satu, muaris. Jadi muaris ini adalah orang yang meninggal atau orang yang mewariskan dan ada harta yang ditinggalkan. Yang kedua itu harta warisan. Harta waris ini adalah harta pribadi, bukan harta bersama sekalipun suami istri. Peninggalan dari orang yang meninggal. Harta pribadi asal muasalnya dapat diketahui dari hasil usaha peninggalan orang tuanya, hadiah atau hibah. Dikatakan harta waris jika harta peninggalan tersebut sudah dikurangi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Yang satu itu ahli waris dari pihak laki-laki yaitu sebagai berikut. Pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, dan anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah. Lalu ada anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman sekandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Yang kedua itu berdasarkan jenisnya, itu ahli dari pihak wanita itu sebagai berikut. Itu anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan itu wanita yang memerdekakan budak. Oke, Berdasar lanjut ke eh, penggolongan ahli waris berdasarkan bagiannya oleh Fitrah. Kepada Fitrah dipersilakan. Oke, kita Ya, lanjut yaitu pergaulan ahli waris berdasarkan baginya. Jadi ada beberapa pegolonnya yaitu yang pertama tuh ada ashabul furud. Jadi ashabul furud itu yaitu mereka yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan hadis. Terdiri dari jadi yang pertama itu yang mendapatkan bagian sepertiga harta. Jadi yang sepertiga harta itu yang pertama tuh anak perempuan Fit, tunggal. tunggu. Apa? Ini setengah ya nih, bukan sepertiga. Setengah ya? Setengah, harusnya setengah. Setengah. Setengah ya? Iya, bukan sepertiga. Oh. Oh ya Salah ketik nanti apa ya? ulang aja. Ulang apa? Nggak apa, udah aja. Tapi ini salah ketik Aja aja ya. setengah. Oke. Udah. Jadi Ini setengah. jadi yang mendapatkan bagian setengah ya kan. Jadi yang pertama Hmm. tuh ada anak perempuan tunggal. Lalu yang kedua itu cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki jika tidak ada anak dan saudara laki. Terus yang ketiga itu saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. Lalu yang ke selanjutnya itu saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak. Lalu yang terakhir itu ada suami jika tidak anak. Jadi yang kedua tuh yang B itu mendapat bagian seperempat kan San? Seperempat harta. Ya, Ya. seperempat. Jadi yang seperempat tuh yang pertama tuh suami jika ada anak satu atau cucu. Lalu yang kedua tuh istri jika tidak ada anak atau cucu. Jadi yang ketiga itu ada yang mendapat bagian seperlapan harta. Jadi Sebelumnya, yang Lip, pertama
PPT Gimana? sebelumnya, Yang yang C, sebelumnya. yang C. Yang C. Sebelum yang Jadi sebelum. kan yang Nah, dapat itu. tuh ya. Salah lagi. Sebelum Tuh. yang C itu. Jadi yang mendapat bagian 1/8 tuh cuma satu. Jadi yang 1/8 tuh istri jika ada anak atau cucu. Terus lanjut, Lip. Udah. Terus D ya kan. Nah, Jadi yang D ini yang mendapat bagian 2/3 harta. Jadi yang dapat 2/3 harta tuh 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak atau cucu laki-laki. Kedua itu 2 orang cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak atau cucu laki-laki. Ketiga itu saudara perempuan atau lebih yang sekandung. Terus yang keempat itu 2 saudara perempuan atau lebih yang sebapak jika tidak ada anak atau saudara. Terus lanjut yang mendapat bagian 1/3 harta. Jadi yang dapat sebagian 1/3 harta itu ibu jika tidak punya anak, cucu, dan saudara. Lalu yang kedua itu 2 orang saudara lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang selanjutnya itu yang mendapat bagian 1/6. Jadi yang mendapat 1/6 itu yang pertama ibu jika ada anak, cucu, dan saudara. Lalu yang kedua, lalu next slip. Udah aku next ya. Jadi yang Itu kedua tuh. itu jadi yang next-nya itu ada nenek garis ibu, lalu ada nenek garis ayah, cucu perempuan jika bersama anak perempuan tunggal. Terus ada yang selanjutnya itu ada saudara perempuan seorang atau lebih sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung. Lalu masuk yang kedua yaitu ahli waris asabah. Jadi para ahli waris asabah tuh para ahli waris yang tidak mendapatkan apapun, tapi mereka dapat menghabiskan sisa dari harta ahli waris. Asabah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asabah binafsi. Kita jelasin aja dulu ya satu-satu. Asabah binafsi. Jadi kan yang pertama ada asabah binafsi. Jadi asabah binafsi itu adalah asabah yang berhak mendapat semua harta waris atau semua sisa. Jadi ada beberapa macam asabah binafsi, yaitu yang pertama anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus yang ketiga ayah, 4 kakek dari bapak, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki sebapak, 7 anak saudara laki-laki sekandung, jadi 8 ada anak saudara laki-laki sebapak, 9 paman yang sekandung dengan bapak, terus yang ke-10 itu paman yang sebapak dengan bapak, ke-11 itu ada anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, 12 ada anak laki-laki yang paman yang sebapak dan bapak. Terus lanjut ke asabah bil khair. Jadi asabah bil khair itu ada ahli waris yang dapat menjadi asabah apabila ditarik ahli waris lain. Jadi yang ada beberapa pula dari asabah bil khair. Lanjut, Lip. Jadi oke. Jadi asabah bil khair itu ada empat ya, empat. Jadi yang pertama itu ada anak perempuan jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Lalu yang kedua itu ada cucu perempuan jika ditarik saudara yang laki-laki. Ketiga itu ada saudara perempuan sekandung jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Terus yang keempat itu ada saudara perempuan sebapak jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Oke. Jadi lanjut ke asabah yang selanjutnya yaitu asabah ma'al khair. Jadi asabah ma'al khair itu adalah ahli waris yang menjadi asabah yang bersama ahli waris wanita lain. Jadi ada beberapa macam juga dari asabah ma'al khair. Jadi yang pertama itu ada saudara sekandung seorang atau lebih jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau lebih. Lalu yang kedua itu ada saudara perempuan sebapak atau seorang lebih jika bersama anak perempuan. Oke, jadi 2 aja asabah ma'al ghair. Terus lanjut ke yang terakhir itu ada ahli waris zawil arham. Jadi ahli waris zawil arham itu adalah ahli waris yang sudah jauh hubungan kekeluargaannya kepada mawaris. Sudah pasti ahli waris ini tidak mendapat harta dari mawaris karena mereka bukanlah seorang ahli warisnya dari mawaris tersebut. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang tentang pembagiannya. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut ke Al-Farodul Muqaddarah, yaitu dibagian oleh aku Ihsan sendiri. Jadi di Farodul Muqaddarah ini, itu tuh awalnya tuh mengikuti Ashabul Furud, yang mana dijelaskan oleh Fitah tadi.
Jadi kayak pertama tuntutan awal itu kayak yang di bawah tadi yang dapatkan setengah, dapatkan seperempat, seperlapan. Tapi di Fardhu Muqaddarah ini menjelaskan bahwa bagian-bagian itu akan berubah ketika ada situasi tertentu. Makanya di sini Fardhu Muqaddarah itu di nomor 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan ahli waris. Jadi suami itu ada dua kondisi, yang mana ketika dia jika tidak punya anak, dia akan dapat setengah harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Ketika dia punya anak, berarti apa? Dia dapat cuma seperempat, sedangkan selebihnya itu adalah untuk anak-anaknya. Jadi kalau istri juga akan mendapatkan seperempat jika nggak punya anak, tapi kalau dia punya anak, dapatnya seperlapan. Selebihnya akan dibagikan oleh anak-anaknya. Lalu kalau anak laki-laki, dia ada empat kondisi nih. Ketika dia nggak punya ahli waris lain, dia cuma tunggal sendiri, semua harta untuk dia. Jadi dia menghabiskan seluruh harta. Lip, lanjut lip. Yang lanjut, lanjut, lanjut. Nah, itu yang C, laki-laki akan menghabiskan seluruh harta waris. Jadi ketika dia tidak ada lagi saudara ataupun nenek tunggal ceritanya, maka dia akan menghabiskan seluruh harta yang ada didapatkannya lah dari mungkin meninggal ayah atau ibunya. Yang kedua, harta akan dibagi sama jika bersama saudara laki-lakinya. Ini yang disebut dengan asabah tadi, pembagian sama rata. Itu dibagi-bagi sama rata sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, ketika dia ada bersama perempuan, saudara perempuannya, maka apa? Dia akan mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan jika bersama-sama dengan saudara perempuan kandungnya ataupun kandung bapak atau kandung ibu mungkin. Dan juga mendapatkan sisa jika ada ahli waris lain dan ada sisa. Jadi ketika ada sisa dari ahli waris lain, maka dia akan mendapatkan sisa tersebut. Lalu anak perempuan akan mendapatkan setengah harta jika sendirian, 2/3 jika dua orang atau lebih saudara perempuan di dalam ahli waris tersebut, dan juga asabah jika bersama saudara laki-lakinya. Jadi dibagi dengan saudara laki-lakinya harta warisan tersebut. Lalu ketika cucu laki-laki dari kakek ya, jadi misalnya kakeknya yang meninggal, cucu laki-laki akan mendapatkan ketika apa namanya ketika nggak ada lagi ahli waris yang lain, maka dia akan menghabiskan seluruh harta kakeknya ataupun neneknya ceritanya. Ataupun dia bagi rata jika bersama saudaranya laki-laki, cucunya berarti ya, cucu laki-laki ini punya saudara laki-laki. Atau dua kali bagian saudara perempuannya jika ada saudara perempuan. Jadi cucu perempuan ini dapat bagian nih, dua kali bagian cucu perempuan tadi itu dapat oleh cucu laki-lakinya. Dan juga asabah jika bersama ahli waris lain yang mendapatkan bagian tertentu. Itu mungkin yang dibilang di bagian asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair itu mungkin. Dan juga lanjutnya adalah cucu perempuan di F akan mendapatkan um, bentar. Ya, cucu perempuan akan mendapatkan setengah jika seorang diri. Jadi kakek atau nenek yang meninggal dapatkan setengah kalau dia sendiri gitu kan cucu perempuan ini. 2/3 jika banyak. Maksudnya itu 2/3 jika banyak untuk mereka 2/3 bagian harta. Jadi ketika hartanya banyak, maka 2/3 untuk mereka. Asabah jika ditarik oleh saudara laki-lakinya atau cucu laki-lakinya. Jadi ketika cucu laki-laki menarik dia untuk mendapatkan harta warisan, maka asabah dibagi rata. Dibagi rata, bukan bagi rata, dibagi dengan jumlah aturannya tadi itu dengan cucu laki-laki tadi itu. Dan juga 1/6 jika bersama anak perempuan dari kakeknya cucu perempuan ini atau neneknya cucu perempuan ini punya anak, jadi kayak istilah tuh ayahnya atau omnya lah dari cucu perempuannya ini. Lalu di G, bapak akan mendapatkan 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bersama saudara. 1/6 dari jika bersama anak perempuan. Asabah jika tidak ada ahli waris lain. 2/3 jika ahli warisnya hanya ibu dan bapak. 2/3 dari sisa harta dalam masalah gerawain. Gerawain itu lanjut, lanjut Lip. Masalah gerawain itu satu ahli waris di atas ibu dan bapak saja, yang kedua ahli waris di atas istri ibu dan bapak. Jadi ketika dalam masalah ketika ahli waris itu cuma ada ibu dan bapak saja gitu, maka dia akan mendapatkan 2/3. Atau jika terdiri atas istri, ibu dan bapak, maka dia mendapatkan 2/3. Itu dia. Dan juga yang di H, ibu akan mendapat jika 1/6. Dia mendapatkan 1/6 jika bersama anak atau cucu dari laki-laki, mendapatkan 1/3 jika hanya ibu dan bapak. Jadi dan juga 1/3 dari sisa dalam masalah garawain. Itu sama seperti masalah garawain dalam bapak tadi. Yang selanjutnya adalah I, kakek akan mendapatkan 1/6 jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki.
1/6 ditambah sisa jika bersama anak atau cucu perempuan, sementara mewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki. Semua harta jika tidak ada ahli waris lain, semua sisa harta jika mewaris tidak meninggalkan anak atau cucu. Selanjutnya adalah nenek akan mendapatkan 1/6 baik bersama ahli waris yang lain atau tunggal. Oke. Dan juga 1/6 jika dibagi bila 2 orang atau lebih. Lanjut adalah saudara laki-laki, sekandung akan mendapatkan. Sekandung ini adalah sebapak dan seibu. Jadi sekandung itu kayak saudara kandung ceritanya. Yaitu seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainnya, 2 kali bagian saudara perempuan ataupun asabah jika bersama ahli waris lain. Lanjut adalah saudara perempuan sekandung akan mendapatkan setengah jika ia sebagai ahli waris tunggal, 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada ahli waris lain. Lanjut, Lip. Lanjut dia akan mendapatkan asabah bersama saudara laki-laki sekandung, asabah bersama anak perempuan dan cucu perempuan. Lalu saudara laki-laki sebapak, jadi sebapak itu beda ibu, akan mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain dibagi sama rata apabila lebih dari seorang. Asabah jika ada ahli waris lain. Asabah sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Lanjut, Lip. Lanjut. Belum, terakhir. Ada juga saudara perempuan sebapak, jadi beda ibu akan mendapatkan setengah jika hanya seorang diri, 2/3 jika lebih dari seorang, jadi sesama saudara perempuan lebih dari seorang, 1/6 jika bersama saudara perempuan sekandung, asabah bersama saudara laki-laki, asabah jika ada anak atau cucu perempuan seorang atau lebih, dan tidak ada saudara perempuan seibu. Dan terakhir adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu, beda bapak akan mendapatkan 1/6 jika seorang diri, 1/3 jika 2 orang atau lebih. Lanjut, Dip. Selanjutnya itu adalah meliputi hijab dan mahjub akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila, dipersilakan. Oke, materi selanjutnya yaitu hijab dan mahjub. Hijab. Hijab adalah ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima bagian harta warisan. Hijab dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hijab hirman dan hijab nuksan. Pertama, hijab hirman apabila menutupnya secara mutlak sehingga mahjub, orang yang tertutup, sama sekali tidak memperoleh bagian. Yang kedua, hijab nuksan. Apabila menutupnya tidak mutlak, sekedar mengurangi jatah yang diterima mahjub, sisa misalnya dari 1/4 menjadi 1/8 dan seterusnya. Oke, mahjub. Yang kedua adalah mahjub. Mahjub adalah ahli warisan yang tertutup ahli waris lain untuk menerima bagian harta sewarisan. Apabila hijabnya hirman, mahjub pun hirman. Demikian pula sebaliknya. Yang pertama, nenek dari garis ibu hirman haknya karena adanya ibu. Yang kedua, nenek dari garis ayah gugur haknya karena adanya ayah dan ibu. Yang ketiga, saudara seibu gugur haknya baik laki-laki ataupun perempuan oleh anak kandung laki-laki atau perempuan, cucu baik laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki, bapak, dan kakek. Yang keempat, saudara seayah baik laki-laki atau perempuan gugur haknya oleh ayah, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung. Lalu yang kelima, saudara laki-laki perempuan kandung gugur haknya oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, dan ayah. Yang keenam, jika semua ahli waris itu laki-laki, yang dapat bagian ialah suami, ayah, dan anak laki-laki. Yang ketujuh, jika semua ahli waris itu semuanya perempuan dan ada semua, maka yang dapat warisan ialah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Nah, yang terakhir, ke-8, urutan pembagian antara saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak sampai ke bawah dan urutan paman kandung atau paman seayah sampai ke bawah. Oke, selanjutnya cara menghitung dan membagi harta waris. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian harta waris yaitu sebagai berikut. Pertama, perhatikan susunan ahli waris. Apakah ada yang terhalang, tidak menerima warisan? Yang kedua, bedakan ahli waris, zawil furud, dan asabah. Apabila ada ahli waris, asabah lebih dari satu kelompok, maka ahli waris yang lebih jauh dari keberadaannya dari yang meninggal menjadi ahli waris zawil furud. Contoh,
Seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan senilai 90.000. Ahli warisnya terdiri atas kakek, bapak, dan 2 anak laki-laki. Tentukan bagian yang diterima ahli warisnya. Nah, cara menghitung dan membagi hartanya yaitu, pertama bapak, 1/6 dikali 90 juta, yaitu 15 juta. Lalu anak laki-laki asabah, 90 juta dikurang 15 juta, didapatkan 75 juta, seorang anak laki-laki. Lalu, jika 2 anak orang laki-laki, maka 75 juta dibagi 2 didapatkan 37.500.000. Oke, sekian dari saya. Nah, jadi tadi coba balik lagi Lip, sedikit balik sedikit Lip sebelumnya. Jadi asabah tuh maksudnya adalah dibagi sama rata dengan sesuai dengan jumlah orang yang menjadi ahli waris. Itu maksud dari asabah tadi. Oke, baik, sekian dari kami. Setelah ini kami diminta oleh Bunda Mas untuk memberikan kalian 2 soal tentang cara menghitung pembagian warisan. Jadi dikumpul dengan tugas buku cetak yang semalam. Jadi sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay.